Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabat dari Petri dari kelas 12 MIPA 1 nomor urut 34 akan melakukan praktikum mengenai uji percobaan kandungan zat makanan pada berbagai bahan makanan dengan reagen zat kimia. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi zat makanan yang mengandung amilum dan untuk mengetahui zat makanan yang mengandung lemak. Ya, kita akan melakukan praktikum ini dengan memperhatikan keselamatan karena itu penting dalam berbagai macam eksperimen sains ya. Kita pakai kacamata keamanan. Oke, alat dan bahan yang kita perlukan ada sebagaimana berikut. Ini ada margarin ya. Margarin, kemudian ini ada larutan tepung terigu. Ini ada putih telur mentah ya. Kemudian minyak goreng, pisang, sendok, dan ini nasi tentunya ya. Kemudian ini lugol. Lugol dapat kita gunakan betadine. Kemudian kita ada kertas buram ya. Saya akan menyiapkan kertas buram dua lembar ya, 2 lembar kertas buram yang sudah diberikan bagian-bagian sesuai sampel kandungan makanan tadi yang telah saya sebutkan. Kemudian alat tulis ya. Baiklah, kita akan melakukan praktikumnya. Pertama, kita akan memasukkan masing-masing sampel bahan makanannya ke dalam kertas buram. Masih. Kemudian putih telur mentah. Sedikit saja. Kemudian pisang kita buka. Kita ambil beberapa sampel saja. Kemudian berikutnya adalah margarin yang warna kuning ya. Kemudian berikutnya kita punya larutan tepung terigu. Jadi ini tepung terigu yang ditambahkan dengan air ya, yang saya tambahkan dengan air sehingga menjadi larutan yang ya bentuknya larutan. Kemudian ada minyak goreng. Kita pakai tisu ya, kita lap ya. Kemudian kita masukkan minyak goreng, kita taruh minyak goreng berapa sedikit saja. Oke, kita akan menguji kandungan amilum yang terdapat pada sampel-sampel makanan
yang sudah kami taruh di atas kertas buram sesuai kolom masing-masing, sesuai kotaknya masing-masing ya. Kita akan buka betadinnya. Ya, ini betadinnya atau Lugol, pengganti Lugol, sudah kami buka, sehingga tinggal ya kita masukkan beberapa tetes. Kita meneteskannya ke bahan-bahan makanan ini. Kemudian kita akan mengamati perubahan yang terjadi ya setelah kita teteskan betadin ke masing-masing sampel bahan makanan. Dapat kita lihat bahwa nasi itu terjadi perubahan warna ya. Dia kayak biru tua atau berubah warna menjadi gelap seperti ya ungu gitu, terusan gelap. Kemudian ini putih telur mentah, warnanya seperti biasa, tidak terjadi perubahan warna betadinnya ya, coklat. Kemudian pisang kita lihat tidak terjadi perubahan warna juga. Kemudian ini margarin tidak terjadi perubahan warna, dia warnanya normal, warna betadin normal. Kemudian ini larutan tepung terigu, kita lihat dia warnanya berubah, warnanya seperti kehitaman gitu ya, warnanya berubah. Kemudian minyak goreng tidak berubah warna ya, sehingga hasil ini kita tuliskan dalam tabel pengamatan ya. Saya akan menuliskan hasil percobaan uji kandungan amilum ini pada tabelnya. Nasi itu berubah warna, telur putih mentah itu tidak berubah warna, pisang tidak berubah warna, margarin tidak berubah warna, larutan tepung terigu berubah warna, dan minyak goreng itu tidak berubah warna. Oke, jadi itulah percobaan uji amilum. Jadi telah kita lakukan, telah kita ketahui bahan-bahan makanan yang mengandung amilum itu yang apabila kita teteskan iodin atau betadin itu terjadi perubahan warna. Kemudian kita lanjutkan ke percobaan berikutnya, yakni percobaan kandungan lemak pada sampel bahan makanan sama seperti pada uji amilum ini. Ini kita pindahkan, hati-hati ya, dan itu membekas di lantai, sehingga ini dapat menjadi referensi bagi
praktikan yang lain dalam melakukan praktikum agar berhati-hati dalam melaksanakan praktikum ini. Berhati-hati terhadap kebersihan lantainya. Kita bersihkan dulu sebentar. Nah, sekarang kita masuk uji kandungan bahan makanan yang kedua. Sama seperti sebelumnya. Kita masukkan nasi beberapa bagian saja di atas kertas buramnya. Kemudian putih telur mentah ya. Putih telur mentah tuh di sini. Sedikit saja di atas kertas buramnya. Kemudian pisang ya. Ambil beberapa bagian saja. Ya. Kemudian ada margarin. Tuangkan beberapa bagian saja. Sebentar, saya lap sendoknya dengan tisu. Kemudian kita lanjutkan dengan larutan tepung terigu sedikit saja, dan minyak goreng ya. Kita lap lagi minyak goreng. Sedikit saja. Oke, kita diamkan beberapa saat. Kita diamkan beberapa saat hingga yang bentuknya itu cairan meresap ya ke dalam kertas buram ini. Kemudian kita amati bahwa nasi tidak membuat kertas buram ini menjadi bening atau tidak transparan dalam kertas buramnya. Kemudian telur putih mentah ini transparan ya, transparan. Pisang tidak transparan, bagian bawahnya atau bagian belakangnya nih, belakang kertas buramnya tidak menunjukkan transparan. Kemudian ini margarin ya, transparan. Larutan tepung terigu pun transparan, dan minyak goreng transparan. Sehingga kalau diangkat, sebentar, hati-hati di bagian belakangnya ya. Ini bagian belakangnya. Oke. Kita catat dalam tabel pengamatan. Nasi itu tidak transparan. Telur putih mentah transparan. Pisang tidak transparan. Kemudian margarin transparan. Larutan tepung terigu transparan. Dan minyak goreng transparan.
Jadi inilah tabel pengamatan dari percobaan uji amilum. Ya, ini adalah tabel hasil pengamatan yang sudah saya catat dari sampel bahan makanan. Ini ada 6. Nasi ini untuk uji amilum dengan iodin atau betadin itu berubah warna, berarti dia mengandung amilum. Sementara dengan kertas buram itu tidak transparan, yang berarti dia tidak mengandung lemak. Telur putih mentah yang uji pertama itu tidak berubah warna, berarti dia mengandung amilum. Sementara dengan kertas buram dia transparan, berarti dia mengandung lemak. Pisang tidak berubah warna, berarti tidak mengandung amilum. Tidak transparan, berarti tidak mengandung lemak. Margarin tidak berubah warna, berarti dia tidak mengandung amilum. Dan transparan, berarti dia mengandung lemak. Larutan tepung terigu dia berubah warna. Berubah warnanya menjadi biru tua ya, atau gelap, warna gelap gitu, atau ungu gelap, warna gelap. Berubah warna berarti dia mengandung amilum. Kemudian untuk kertas buram dia transparan, berarti dia mengandung lemak. Minyak goreng dia tidak berubah warna ya, untuk uji pertama itu berarti dia tidak mengandung amilum. Dan transparan berarti dia mengandung lemak pada kertas buram. Transparan pada kertas buram berarti dia mengandung lemak. Dan uji lemak pada sampel bahan makanan. Oke. Baiklah. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa bahan makanan apabila dideteksi atau diidentifikasi menggunakan reagen zat kimia berupa iodin atau betadin itu akan berubah warna apabila zat makanan tersebut mengandung amilum, karena ada ikatan iodin dengan amilum pada lugol. Kemudian bahan makanan yang mengandung lemak itu apabila bahan makanan tersebut dapat membuat kertas buram transparan ya, apabila kita tuangkan atau kita taruh bahan makanannya di atas kertas buram, itu akan membuatnya menjadi transparan. Ya, demikianlah praktikum yang saya, sahabat Petrus, sebagai praktikan lakukan. Saya mohon maaf apabila terdapat berbagai macam kesalahan dalam melakukan praktikum ini. Semoga kita semua tetap aman, sehat, dan produktif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.